Topik bahasan kita pada video kali ini adalah vektor proyeksi atau proyeksi vektor matematika peminatan kelas 10. Nah, yang pertama kita akan bahas konsep dari vektor proyeksi. Misal kita punya dua buah vektor seperti ini. Kita namakan vektor yang warna merah ini sebagai vektor A misalnya. Dan vektor yang warna biru ini kita namakan sebagai vektor B. Nah, kedua vektor ini saling membentuk sudut theta. Nah, kemarin kan kita udah pelajari ya, kalau kita tarik garis putus-putus dari ujung vektor A yang tegak lurus ke vektor B, maka kita akan peroleh proyeksi vektor A pada B, yaitu yang ini. Kita namakan vektor ini sebagai vektor C. Dan vektor C ini adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, di video yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menentukan proyeksi skalar atau panjang dari vektor C ini. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari vektornya ya. Jadi vektor C ini seperti apa? Nah, untuk memperoleh vektor C, caranya itu teman-teman kalikan panjang vektor C dengan vektor satuan yang searah dengan vektor B. Masih ingat ya vektor satuan? Nah, untuk vektor satuan yang searah dengan vektor B, maka di sini kita dapat tulis vektor satuan yang searah dengan B ini sama dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Jadi kita tempelin sama panjang vektor C di sini. Jadi panjang vektor C dikali vektor B dibagi panjang vektor B, ya. Nah, pada video sebelumnya juga kita telah membahas gimana cara cari panjang vektor C atau proyeksi skalarnya. Nah, kita bisa ganti panjang vektor C ini dengan A dot B dibagi panjang B. Jelas ya, karena panjang vektor C ini merupakan hasil kali titik antara vektor A dan vektor B dibagi panjang vektor B atau proyeksi skalar A pada B. Nah, ini kita kaliin sama vektor satuan yang searah dengan B seperti ini. Ya. Jadi A dot B dibagi panjang B kuadrat dikali dengan vektor B. Inilah vektor proyeksi A pada B. Jelas ya? Nah, untuk vektor proyeksi A pada B, persamaannya adalah vektor proyeksi sama dengan A dot B dibagi panjang B kuadrat dikali dengan vektor B. Nah, sekarang kalau misalnya vektor proyeksi B pada A, ini berarti A dot B dibagi panjang A kuadrat kali vektor A. Ya, kata kuncinya di sini adalah pada. Kalau vektor proyeksi A pada B, berarti yang di bawah sini harus panjang B yang dikuadratkan dikali dengan vektor B. Sebaliknya, kalau ini B pada A, berarti yang di bawahnya itu adalah panjang vektor A kuadrat dikali dengan vektor A. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak beberapa contoh soal berikut. Pastikan teman-teman simak terus videonya sampai habis, supaya teman-teman dapat pemahaman yang utuh tentang vektor proyeksi dan proyeksi vektor berikut ini. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang pertama. Diketahui vektor U ini komponen-komponennya adalah 2, 4, dan vektor V ini adalah 4, 8. Pertanyaannya di sini, tentukan proyeksi vektor ortogonal V pada vektor U. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini vektor V yang kita proyeksikan pada vektor U. Jadi, vektor U-nya kita tulis dulu seperti ini ya. Ini vektor U-nya 2, 4, dan vektor V-nya 4, 8. Nah, vektor proyeksi ortogonal V pada U berarti U dot V per panjang U kuadrat kali vektor U. Karena ini pada U, ya. Jadi kita dotkan dulu vektor U dan V-nya. Atas kali atas tambah bawah kali bawah. Seperti ini. Jadi 2 kali 4 ditambah 4 kali 8 dibagi akar dari panjang U, ya. Kemudian kita kuadratkan. Panjang U berarti akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini kita kuadratkan, kali vektor U-nya 24. 2 kali 4 ini 8, 4 kali 8, 32. Ini yang dalam akar jadi 4 tambah 16 ya. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Jadi 8 tambah 32 ini kan 40. Dibagi akar 20 dikuadratkan, akarnya hilang. Jadi 20 kali 2, 4. Maka 2 kali 2, 4. 2-nya kita kaliin ke dalam. 2 kali 2 itu 4. 2 kali 4 itu 8. Maka kita akan peroleh di sini proyeksi vektor ortogonal V pada U ini adalah 4I plus 8J, teman-teman. Jelas ya? Nah, sekarang kita coba contoh soal yang kedua.
Diketahui vektor U ini negatif 1, 2, dan vektor V ini 3, negatif 4. Pertanyaannya di sini, tentukan proyeksi vektor U plus V pada vektor U. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita tulis dulu vektor U-nya min 1, 2. Dan vektor ini mau kita proyeksikan pada vektor U. Jadi kita cari dulu vektor U plus V, ya. Kita jumlahkan komponen-komponen yang seletak. Jadi min 1 tambah 3, itu hasilnya adalah 2. 2 tambah min 4, itu hasilnya min 2, ya. Nah, vektor ini kita proyeksikan pada vektor U. Artinya, U plus V, kita dot dengan vektor U dibagi panjang U kuadrat kali vektor U. Nah, U plus V-nya kan 2, min 2. Kemudian vektor U-nya min 1, 2. Kita dotkan. Berarti 2 kali min 1 atas kali atas. Tambah bawahnya ini min 2 kali 2. Dibagi dengan panjang vektor U. Panjang vektor U ini akar dari min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Kali vektor U-nya min 1, 2. Ya. Nah, 2 kali min 1 ini min 2. Tambah min 2 kali 2 ini min 4. Dibagi akar 5 kuadrat yang ini ya, akar 1 plus 4. Yang ini jadi min 1, 2. Nah, jadi min 2, min 4 itu min 6. Dibagi akar 5 kuadrat jadi 5 ya. Kali min 1, 2. Jadi, kalau kita kalikan min 6 per 5-nya ke dalam, kita peroleh 6 per 5 dan 6 per 5 kali 2 itu 12 per 5 ya. Cuma tandanya negatif di sini. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk vektor satuan, yang ini jadi 6 per 5i min 12 per 5j. Jelas ya? Oke, sekarang supaya lebih jelas, kita coba contoh soal yang ketiga. Diberikan vektor A, ini 4i plus j plus 3k. Dan vektor B, ini 2i plus j plus 3k. Ini merupakan vektor di R3 ya. Nah, ada 3 komponennya. Nah, pertanyaannya di sini, proyeksi vektor A pada vektor B adalah titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu masing-masing vektor yang ada dalam bentuk vektor kolom. Ini untuk vektor A, kita ambil aja koefisien dari IJK-nya. Jadi ini 4, 1, 3. Dan vektor B-nya ini 2, 1, 3 ya. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari proyeksi vektor A pada vektor B. Artinya di sini, A dot B dibagi panjang B kuadrat kali vektor B. Karena pada B, berarti yang bawahnya harus B. Dan dikalikan dengan vektor B. Nah, ini kita dotkan, berarti atas kali atas, tambah tengah kali tengah, ya, tambah bawah kali bawah. Jadi 4 kali 2, ditambah 1 kali 1, ya, tambah 3 kali 3, dibagi panjang vektor B dikuadratkan. Ini jadi akar dari 2 kuadrat, tambah 1 kuadrat, tambah 3 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan, dikali dengan vektor B, ini 2, 1, 3 ya. Jadi 4 kali 2 ini 8, 1 kali 1 ini 1, 3 kali 3 ini 9, dibagi dengan panjang vektor B-nya, akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat, ini 4, yang ini 1 tambah 9, kali 2, 1, 3 ya. Jadi 9 tambah 9, ini 18 yang atasnya. Yang bawah akar 14 dikuadratkan, berarti ini 14. Kali 2, 1, 3 ya. Jadi 9 per 7 kali 2, 1, 3. Ini kalau kita kalikan ke dalam, jadi 18 per 7, 9 per 7, dan 27 per 7. Kalau kita tulis dalam vektor satuan, ini jadi seperti ini. 18 per 7i, tambah 9 per 7j, tambah 27 per 7k. Jelas ya? Oke, cukup sekian dulu pembahasan singkat kali ini mengenai vektor proyeksi dan proyeksi vektor matematika peminatan kelas 10 kali ini. Seperti biasa, sebagai penutup, saya sertakan 7 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silakan teman-teman coba soal berikut, dan semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum ya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.